Shalom, saya akan menyampaikan khotbah dari surat Ibrani pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Saya beri tema kecil yaitu dewasa dalam iman. Perjalanan kehidupan kekristenan seharusnya mengalami yang namanya pertumbuhan. Pertumbuhan ini terjadi dari hari ke hari. Sebagaimana seorang bayi yang dilahirkan, dia bukan sekedar menjadi bayi yang lucu, bayi yang imut selama bertahun-tahun. Tetapi pada saatnya dia akan berkembang menjadi anak yang sehat, anak yang cerdas, anaknya yang kuat. Dia akan menempuh jenjang pendidikan dan pada akhirnya dia akan menjadi seorang dewasa yang mandiri. Itu yang namanya perjalanan kehidupan atau pertumbuhan kita selaku orang-orang percaya. Namun kalau kita lihat dari teks Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14 ini, dia berbeda dengan jemaat yang ada dalam teks ini, di mana penulis ingin menyampaikan bahwa ketika penulis menyampaikan peringatan, ketika penulis menyampaikan ajaran dan nasihat kepada mereka, namun penulis menemukan ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam kehidupan jemaat pada saat itu. Nah, di siang hari ini kita akan belajar bersama-sama dari masalah yang terjadi dalam kehidupan jemaat Ibrani pada saat itu. Yang pertama, penulis sukar untuk menjelaskan kepada mereka karena mereka lamban dalam hal mendengarkan. Yang kedua, permasalahan yang kedua, seharusnya mereka itu menjadi seorang pengajar. Namun mereka masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Karena kalau dilihat orang yang masih memerlukan susu, ia tidak akan dapat memahami yang namanya kebenaran. Dan masalah yang ketiga, di mana makanan keras, penulis menjelaskan di mana makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Saat ini kita akan belajar bersama-sama dari masalah yang penulis alami. Yang pertama yaitu lamban dalam hal mendengarkan. Surat Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14 ini, pada ayatnya yang ke-11 penulis menekankan bahwa jemaat yang ada di sana adalah jemaat yang lamban dalam hal mendengarkan. Penulis ingin menyampaikan banyak hal kepada mereka, namun hal itu sangat sulit untuk disampaikan karena mereka sangat lamban dalam hal mendengarkan. Karena kelambanan dalam hal mendengarkan ini, mereka sukar untuk memahami dan sulit untuk mengerti apa yang disampaikan penulis. Dalam teks ini, lamban juga dapat diartikan sebagai orang yang malas. Lamban dapat diartikan juga sebagai orang yang malas. Orang-orang yang di sana dapat diartikan sebagai orang-orang yang malas untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sangat tidak suka dengan orang yang bermalas-malasan melakukan tanggung jawab. Tuhan tidak suka dengan orang yang malas untuk mendengarkan firman Tuhan. Hidup kita tidak akan pernah bisa berubah jika kita terus-menerus membiarkan rasa malas, membiarkan kemalasan itu menguasai kita. Kemalasan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Untuk itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus melatih diri kita menjadi orang yang bersemangat, orang yang giat dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kita, bahkan bersemangat dan giat dalam mendengarkan firman Tuhan. Karena jika kita menjadi orang yang semangat, orang yang giat, orang yang tidak bermalas-malasan, berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan tugas dan mendengarkan firman Tuhan,
bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan terus dilimpahi oleh berkat Tuhan. Kita baca bersama pada masalah yang kedua yang terjadi dalam kehidupan jemaat di sana, yaitu mereka hanya bisa menerima susu. Kita lihat pada ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa memerlukan susu, ia tidak memahami tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Menurut penulis, orang-orang di sana seharusnya menjadi pengajar yang baik. Seharusnya mereka sudah dewasa dalam iman dan mereka siap untuk melayani Tuhan. Jika kita lihat, jika ditinjau dari waktu, seharusnya mereka sudah bisa menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Namun kita lihat bagaimana dari penerimaan, pengetahuan, dan pemahaman penguasaan firman Tuhan oleh jemaat pada saat itu, di mana mereka masih sangat memerlukan pengajaran dan bimbingan. Dengan kata lain, penulis menjelaskan bahwa mereka masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Seperti halnya seorang bayi, ketika dia lapar, maka dia akan diberikan susu. Bayi yang baru lahir, ketika dia lapar, dia akan diberikan susu. Ketika bayi itu terus bertambah besar, maka akan diberikan makanan yang lunak. Begitupun dengan pertumbuhan rohani kita. Nggak selamanya kita akan seperti bayi yang baru lahir yang selalu ketika lapar hanya diberikan susu. Banyak orang Kristen atau banyak orang percaya yang sudah mengikuti Tuhan sejak lahir, tetapi mereka masih belum dewasa dalam iman. Mereka tidak pernah bertumbuh sebagaimana Tuhan inginkan. Orang-orang yang belum dewasa iman ini adalah orang yang mudah tersinggung, mudah marah, mudah bersungut-sungut, mengeluh, tidak dapat menerima nasihat atau teguran, selalu menganggap dirinya benar, dan tidak taat. Untuk itu kita sebagai orang yang percaya, kita harus bisa menjadi orang yang dewasa dalam iman. Karena orang yang dewasa dalam iman, dia suka mendengarkan firman Tuhan, dia tidak mudah tersinggung, dia tidak mudah marah, dia akan selalu hidup dalam ketaatan, dan dia akan tetap setia melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan. Kita akan baca bersama-sama dari masalah yang ketiga yang terjadi dalam jemaat pada saat itu, yaitu di mana kita lihat pada ayatnya yang ke-14, penulis menuliskan bahwa tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Penulis menyatakan bahwa makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa karena mereka mempunyai kemampuan yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Orang dewasa dapat membedakan kebenaran ilahi daripada kejahatan duniawi dengan baik. Orang dewasa dapat membedakan mana yang baik, mana yang pantas untuk mereka lakukan, dan mana yang tidak baik, yang tidak pantas untuk mereka lakukan. Begitupun dalam kehidupan kita saat ini, selaku orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita adalah orang yang dewasa, kita adalah orang yang dewasa dalam iman, dan kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Maka karena kita telah dewasa dalam iman, seharusnya kita telah terlatih
kita terlatih menerima, meyakini, dan dapat membedakan kebenaran ilahi berdasarkan firman Tuhan. Bahkan kita sebagai orang-orang yang telah dapat dikatakan orang yang telah dewasa, maka kita seharusnya akan bersukacita, kita akan merasakan damai sejahtera ketika kita menerima didikan, ketika kita menerima ajaran, ketika kita menerima nasihat, ketika kita menerima peringatan, teguran atau hajaran dari Tuhan. Ketika kita menerima semua hal itu dan kita bersukacita dan kita dapat mengerti dan memahami maksud Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita adalah orang-orang yang telah, bisa dikatakan orang yang telah dewasa dalam iman. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan menghendaki setiap orang Kristen harus bertumbuh imannya, dewasa dalam tingkah laku, dan dewasa dalam memahami yang namanya kebenaran. Jangan pernah berhenti untuk bertumbuh, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang percaya, kita harus menjadi orang yang tidak lamban dalam hal mendengarkan dan menerima pemberitaan Injil Kerajaan Allah, sehingga kita menjadi mudah lebih untuk mengerti, mudah untuk memahami, dan menghayati serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin.